lupa klik subscribe ya, agar admin lebih semangat lagi uploadnya. Terima kasih. Penyesalan suami arogan. Bab 19. Emang yakin kalau kalangan orang sepertimu itu yang selalu menjunjung tinggi moral dengan ilmu yang tinggi dijamin masuk surga? Dan seperti aku yang terlihat bajingan dengan ibadah kami yang tak terlihat akan berada di neraka. Emang surga dan neraka itu milik siapa, Davia? Tanya Haikal. Milik Allah, Mas, ujar Davia. Kita masuk surga itu apakah berdasarkan amal ibadah kita? Tanya Haikal. Tidak, Mas. Kata Allah pada hambanya, yaitu masuklah ke surgaku dengan rahmatku. Davia mengulangi lagi satu firman Allah. Jadi, kesimpulannya kalau surga itu adalah hak prerogatif Allah. Dia akan memasukkan hamba yang dikehendakinya ke dalam surganya, imbuh Haikal. Davia tidak ingin berdebat lagi. Ia sudah pasrah akan sikap Haikal yang akan membuatnya malu besok. Davia dan Haikal mampir ke salah satu kedai makanan untuk mengisi perut mereka karena belum sempat sarapan. Davia sudah meminta kerabat ibunya yang sudah berusia paruh baya untuk memasak makan siang di rumahnya selama mereka berlibur di kampung itu. Keesokan harinya, Davia mempersiapkan pakaian untuk suaminya yang saat ini sudah membersihkan tubuhnya. Mas mau pakai baju koko atau mau pakai baju batik? Tanya Davia. Baju koko saja. Mas kan mau jadi kori hari ini, ucap Haikal tetap terlihat tenang. Davia hanya bisa menarik nafas untuk membebaskan kegelisahan hatinya. Ia terus saja berdoa pada Allah agar Allah memberikan keajaiban pada suaminya hari ini. Suaminya yang mau baca Al-Quran tapi, dianya terus-menerus merasa ada bongkahan batu yang menindih dadanya saat ini. Keduanya berangkat di tempat acara pernikahan. Kiai Haji Rahmat yang pernah menjadi wali nikah Davia menyambut kedatangan mereka Davia dan suaminya itu. Dia sangat senang Davia bisa hadir dengan suaminya Haikal di acara pernikahan putri Pak RT itu. Setelah berbasa-basi sesaat dengan Pak Kiai, tidak lama kemudian acara pernikahan itu dimulai. Sebagai MC acara yang dibawakan salah satu pemuda pengurus Karang Taruna di kampung itu. Davia melirik lagi suaminya yang tetap fokus mendengarkan perkataan MC saat membacakan susunan acara. Dengan begitu Haikal bisa mempersiapkan dirinya untuk membaca Al-Quran sebelum masuk ke acara inti, yaitu pengucapan ijab qabul berlangsung. Kepada saudara Muhammad Haikal Abdullah kami undang untuk membacakan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 22-27. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Ucap MC acara tersebut. Haikal bergegas bangkit menuju tempat yang sudah disiapkan oleh panitia acara. Mikrofon diarahkan ke mulutnya sesuai dengan jarak yang dibutuhkan. Haikal menarik nafas dalam sambil bermunajat kepada Allah untuk memudahkan lisannya membaca ayat-ayat Allah tersebut. Semua mata menatap penuh kekaguman pada sosok suaminya Davia itu. Tampan, tajir dan kesan terakhir apalagi yang akan disandingkan pada Haikal usai ia membaca Al-Quran. Para gadis muda terhipnotis dengan pesona Haikal yang tidak bisa membuat mata mereka beralih. Setiap yang hadir memberikan apresiasi mereka sendiri pada si mafia tersebut. Davia membaca doa untuk suaminya saat Haikal ingin mengucapkan ta'awuz terlebih dahulu. Ya Allah, lancarkan lisan suamiku dan mudahkanlah urusannya hari ini. Batin Davia sambil menatap wajah Haikal dengan jantungnya tidak lagi berirama sesuai detakannya. Saat membaca basmalah saja,
Suara Haikal begitu merdu dan langsung menyentuh hati semua orang. Suara Haikal benar-benar indah. Mengalahkan kori internasional yang pernah Davia tonton dan dengar. Suaranya dari setiap ayat yang dibacakan Haikal membuat Davia ingin berlari memeluk suaminya karena ia tidak lagi melihat Haikal yang berwajah datar dan bermulut petasan. Tapi, sosok Haikal hari ini tidak ubahnya jelmaan malaikat yang sedang melantunkan ayat-ayat suci itu mampu menggetarkan hati dan jiwa setiap orang yang hadir di acara itu. Tidak ada yang berani bicara. Hanya ada kekaguman dan mata mereka terus terpana pada ketampanan Haikal. Masya Allah Mas Haikal. Apakah itu benar suamiku, ya Allah? Batin Davia sambil terisak. Haikal pintar mempermainkan emosional para undangan pernikahan tersebut. Suara merdu itu mengulang lagi setiap ayat terakhir untuk disambungkan ke ayat berikutnya. Hingga bacaan terakhir ayat dilantunkan oleh Haikal ditutup dengan ucapan penutup. Selanjutnya seorang gadis membacakan terjemahannya dan Haikal memberikan salam dan turun dari panggung itu menuju tempat bapak-bapak yang menyalami dan memeluknya karena takjub pada suara dan bacaan Al-Quran Haikal yang sangat fasih, termasuk Kiai Haji Rahmat pemimpin pesantren di mana ayah kandung Davia mengabdikan hidupnya di pesantren tersebut. Masya Allah Nak Haikal. Hari ini telinga kami dimanjakan oleh lantunan suaramu yang merdu yang langsung menyentuh ke dalam sanubari kami semua yang hadir di tempat ini. Andaikan almarhum ayah mertuamu masih hidup, dia pasti sangat bangga padamu karena memiliki menantu hebat sepertimu, ucap Kiai Haji Rahmat. Terima kasih Kiai untuk apresiasinya, ucap Haikal lalu mengobrol biasa dengan Kiai Rahmat. Sementara itu acara ijab kabul segera dimulai. Setelah mendengarkan dan menyaksikan sahnya pernikahan itu, Davia sudah tidak sabar ingin memeluk suaminya. Davia mengirim pesan singkat pada suaminya dan Haikal membuka pesan itu. Mas, aku mau pulang. Davia merasa tidak enak badan. Tulis Davia bohong karena suaminya tidak menghampirinya sementara para wanita yang hadir di situ menatap wajah suaminya seakan ingin menelan Haikal bulat-bulat. Haikal segera pamit pulang pada bapak-bapak yang ada dekat dengannya. Haikal menghampiri istrinya dan menggandeng tangan istrinya menuju mobil mereka. Sebagian gadis-gadis yang merupakan teman sebaya Davia sangat iri dengan pasangan romantis itu. Wajah Haikal yang kembali datar membuat mereka tidak berani menggoda Davia. Setibanya di mobil Davia langsung menghamburkan tubuhnya ke dalam pelukan suaminya. Ia menangis sejadi-jadinya membuat Haikal bingung sendiri. Sayang kamu sakit apa? Tanya Haikal panik. Aku minta maaf Mas karena meragukan kemampuan Mas dalam dunia agama. Maafkan aku. Aku menilai dengan apa yang aku lihat selama ini. Aku kagum karena Mas pintar menyembunyikan kehebatan Mas padaku yang tidak Davia ketahui, ucap Davia makin meraung. Aku tidak marah sayang. Dulu aku juga berpikir buruk padamu. Tapi sejalannya waktu aku baru tahu kamu hebat secara akademik selain menguasai ilmu agama, ucap Haikal. Selama ini, saat aku masih gadis yang aku inginkan punya suami yang soleh setidaknya menguasai ilmu agama agar bisa menjadi imam sholat aku dan anak-anakku. Saat itu aku melihat penampilan Mas yang amburadul dan hidup bergelimang harta membuat kesan aku pada Mas yaitu tidak mungkin Mas Haikal menyentuh yang namanya Al-Quran, ucap Davia di sela tangisnya. Jadi sekarang impian kamu sudah terwujudkan, sayang. Kalau selama ini aku suka pamer, dengan kehidupan dunia mungkin bagiku wajar Davia.
Tapi memamerkan ilmu agama itu yang membuat aku takut ibadahku itu akan menjerumuskan aku ke dalam neraka jahanam. Dengan amal baik kita masuk surga, dengan amal yang sama bisa membawa kita pada sikap yang sombong merasa paling suci dan paling benar. Itu yang aku takutkan Davia, dan pada akhirnya neraka adalah tempat kita kembali, gumam Haikal lirih. Davia makin merasa kerdil di hadapan suaminya karena dia merasa ucapan suaminya tertuju pada dirinya yang terlihat sok paling pintar dalam segi agama, bahkan mengajari Haikal doa ini itu. Menyuruh Haikal belajar fikih ini itu. Nggak tahunya Haikal lulusan Gontor dari tingkat SMP hingga SMA. Ketika malam mulai larut, Davia dan Haikal sedang memadu kasih di kamar sempit milik gadis itu di rumahnya di kampung. Suara Davia yang sedang mengerang nikmat terdengar cukup kencang di luar sana. Awalnya gadis ini menahan diri untuk tidak mendedolar namun Haikal sengaja menyiksa istrinya dengan kenikmatan hingga Davia tidak bisa lagi menahannya hingga suara penuh gairah itu terlontar juga keluar. Mengeranglah sayang. Aku ingin mendengarnya, bisik Haikal sambil menghentakkan miliknya lebih dalam pada pusat gairahnya, Davia. Anggegehaj. Mas, aku sudah keluar banyak. Kita istirahat dulu. Pinta Davia karena tubuhnya sudah dihajar dari jam 9 malam tadi dan sekarang sudah pukul 12 malam. Aku belum sampai sayang. Tunggulah sebentar. Pinta Haikal. Lagi-lagi Davia terus-menerus mendedolar dan tubuhnya berkali-kali mengejang hingga tungkai kakinya sudah terlalu melemah. Keduanya tidak sadar ada Mbok Ijah dan suaminya menginap di rumah itu. Mbok Ijah yang sedang haus keluar dari kamar itu untuk mengambil air di dapur. Kamar Davia yang berdekatan dengan dapur memperjelas suara itu keluar hingga terdengar oleh Mbok Ijah. Mbok Ijah yang baru melangkah ke meja dapur mendengar suara kenikmatan itu akhirnya malu sendiri. Ya ampun Gusti. Anak muda zaman sekarang bercintanya sudah kelewat sadis. Apakah mereka tidak sadar suara mereka sedang mengajak binatang di luar untuk ikut kawin? Keluh Mbok Ijah akhirnya kembali lagi ke kamarnya takut mengganggu. Tidak lama Haikal melepaskan cairan nikmatnya ke rahim sang istri. Davia yang sedari tadi menahan pipis ingin ke kamar mandi namun suaminya tidak tega melihat Davia yang sedang menahan perih pada miliknya, menggendong istrinya. Keduanya memutuskan mandi agar menjelang subuh tidak mandi lagi. Saat memandikan istrinya, Haikal lagi-lagi kembali hor-asteris-nei karena tidak kuat melihat kemolekan tubuh sang istri dengan bukit kembar yang terlalu besar dan montok itu menggodanya untuk terus ia sesap, apalagi bokong Davia makin montok membuat Haikal tidak berdaya. Keduanya kembali melakukan penyatuan tubuh di dalam kamar mandi. Mbok Ijah yang ingin pipis buru-buru menuju ke kamar mandi dan lagi-lagi telinganya harus mendengar lagi jerit manja penuh kenikmatan di dalam sana. Ya ampun Gusti. Apakah kamar mandi itu jadi tempat terindah buat bercinta? Tadi nggak bisa minum dan sekarang harus nahan pipis, gerutunya kembali lagi ke kamarnya sambil menahan kandung kemihnya. Tidak lama suaminya Lan ingin ke kamar mandi namun ditahan sama Mbok Ijah. Bapak mau ngapain? Tanya Mbok Ijah. Ya mau pipis deh, ucap Pak Lan. Nanti saja Bapak, pipisnya, ucap Mbok Ijah malu-malu bercampur cemas. Nggak kuat lagi, deh, ucap Pak Lan langsung nyelonong ke kamar mandi. Sesaat kemudian, langkahnya terhenti saat mendengar rintihan kenikmatan dari dalam sana dan ia mengerti arti suara itu. Dengan malu hati, ia kembali ke kamarnya.
Bapak sudah pipisnya? Tanya Mbok Ija sambil nahan tawa. Walah, anak muda premium, tempat mainnya beda dek. Kamar mandi aja pakai buat ngadon. Nanti model-model anak-anak mereka seperti apa? Gerutu Pak Lan sambil menahan pipis. Tunggu aja Bapak. Mungkin sebentar lagi mereka kelar ngadonnya, ucap Mbok Ija sambil menutup mulutnya menahan tawa saat melihat wajah suaminya memerah karena malu sendiri mendengar suara aneh. 10 menit kemudian, Haikal dan Davia sudah membersihkan tubuh mereka dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Sekitar 3 hari kemudian, Davia dan Haikal kembali lagi ke Jakarta. Kakek Haikal menghubungi Haikal agar mereka harus kembali ke rumah karena ada ibu dan adik Haikal yang baru datang dari Aceh. Agar tidak ada bentuk penolakan Haikal, kakeknya sengaja tidak memberitahukan kedatangan ibu kandungnya itu mengingat hubungan Haikal dan kedua orang tuanya itu tidak begitu baik. Kedua orang tuanya Haikal sudah bercerai saat Haikal berusia 12 tahun. Haikal diasuh oleh kakek dan neneknya dari pihak ayah sementara adiknya Selin diasuh oleh ibunya sendiri karena usianya saat itu masih 4 tahun. Selama ini Nyonya Cut Sarah dan putrinya tinggal di Aceh. Haikal sendiri lebih memilih menjauh dari kedua orang tuanya agar dia tidak diperebutkan oleh keduanya. Itulah sebabnya dia memilih masuk pesantren saat ayahnya menikah lagi. Davia yang sedang menyiapkan sarapan mendapat telepon dari sang kakek, menghentikan aktivitasnya sebentar untuk menerima panggilan itu. Davia, nenekmu mengundang kalian makan siang di sini. Ini kan lagi weekend, ucap kakek Abdullah. Baik kakek. Nanti Davia akan memberitahukan Mas Haikal, ucap Davia lalu mengakhiri obrolan mereka. Davia membawa kopi untuk suaminya yang masih malas-malasan di atas kasur pasca bercinta usai sholat subuh tadi. Sebenarnya Haikal sudah tidak tidur lagi, hanya saja dia begitu enggan untuk bangun. Sayang, ini kopinya. Diminum dulu, pinta Davia. Haikal mengambil kopi itu lalu menyeruput kopi buatan istrinya yang sudah membuatnya candu. Ayo kita sarapan dulu. Nanti abis sarapan kita ke rumah kakek. Nenek Anissa mengundang kita makan siang di sana, ucap Davia. Tapi aku malas Davia. Aku mau tidurannya aja, gumam Haikal terdengar manja. Mas seperti gadis perawan saja, malas-malasan begitu, gerutu Davia. Kalau begitu kita bercinta lagi ya, Yang. Pinta Haikal. Mas Haikal kalau bercinta tidak ingat waktu, omel Davia.